Amin. Hidupnya kita perjalanan dari rumah sampai nanti kembali ke rumah majas ini kita dengarkan untuk memperbaiki ibadah Ramadan kita dan untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan spesial, Ramadan yang terbaik. Amin. Amin ya Tuhan. Baik, ahlan wa sahlan bi hudurikum guru dan generasi dan kita. Kita langsung saja ya. Baik, kepada Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Hasri Rabbi Jalla ma fi qalbi ghaibullah. Nur Muhammad sallallahu la istighfar tiga kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita. Sejenak kita berdoa kepada Allah sebelum kita memulai ta'lim di pagi hari. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangi kami semua yang hadir pagi ini, Ya Allah. Cintai kami semua yang hadir pagi ini, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan setiap langkah kami menuju ke majlis ini, setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kami. Jadikan, Ya Allah, majlis ilmu kami pagi ini, setiap duduknya mengangkat derajat hidup kami. Ya Allah, jika ada di antara kami yang saat ini sedang gelisah, tenangkan hatinya, Ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya, Ya Allah. Jika ada yang sedang susah, tunjukkan jalan keluar terbaiknya, Ya Allah. Jika ada yang punya aib, tutup aibnya, Ya Allah. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya, Ya Allah. Ya Allah, tidak terasa nanti malam kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Ya Allah, terima kasih, Ya Allah. Engkau izinkan umur kami untuk sampai dengan bulan Ramadan. Ya Allah, kami mohon, Ya Allah, kami mohon, Ya Allah, kami mohon.
Jadikan bulan Ramadan kami tahun ini lebih baik dibanding Ramadan kami yang sebelumnya, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bersihkan hati kami, lembutkan hati kami, tenangkan perasaan kami, dan jadikan majlis ilmu kami pagi ini majlis ilmu yang mengantarkan kami masuk ke dalam surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah, semoga tinggal hitungan jam lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diizinkan bertemu Ramadan. Mudah-mudahan kita semua disehatkan bertemu Ramadan. Dan insya Allah Ramadan tahun ini lebih baik dibanding Ramadan kita yang sebelumnya. Ahilman satu kali, Bunda sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim Ramadhanali wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah umur kami untuk bertemu bulan Ramadan. Ya Allah, sehatkanlah badan kami untuk bertemu bulan Ramadan. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami untuk bertemu bulan Ramadan. Ya Allah, lancarkanlah rezeki kami untuk bertemu bulan Ramadan. Ya Allah, jadikanlah Ramadan tahun ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini diri kami lebih baik ibadahnya, lebih banyak amalnya, lebih sempurna kebaikannya. Ya Allah, jadikanlah doa-doa kami Engkau kabulkan. Al-Fatihah. Ya Allah. Silakan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati seluruh pengurus Muslimah Darul Quran Bogor
Kita doakan mudah-mudahan Musdaku makin Allah rahmati. Mudah-mudahan Musdaku makin Allah berkahi. Dan mudah-mudahan Masjid Alumni IPB mudah-mudahan Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bunda, Teteh, sayang, apa kabar semuanya? Mana itu suaranya jadi hilang begini. Coba biar cepat atunya. Jawabannya alhamdulillah. Apa kabar semuanya pagi ini? Sehat? Yang hadir pagi ini mau bertemu Ramadan? Mau aja, mau banget. Cius. Mie apa? Coba Ustadz mau tanya ya, tolong semangat. Siapa yang mau bertemu Ramadan? Ulangi. Masih kena ada yang gitu tah. Sehingga malu-malu gitu. Siapa yang mau bertemu Ramadan? Siapa yang Ramadan tahun ini ingin lebih baik? Ingin lebih banyak amalnya? Ingin lebih sempurna kebaikannya? Ingin diampuni dosanya? Ingin diangkat derajatnya? Mau? Insya Ahilman. Kenapa AA tanya siapa yang mau, siapa yang ingin? Innal kalama ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah doa. Jadi apa yang kita lantunkan di lisan kita tembus ke langit, diaminkan oleh malaikat, dan insya Allah Allah ijabah permintaan. Amin. Ahilman, kenapa permintaannya bukan hanya sekedar bertemu, tapi permintaannya bagaimana caranya agar Ramadan tahun ini better than before, lebih baik daripada sebelumnya. Betul apa betul? Kalau hanya sekedar bertemu, punten, dengan bulan biasa aja kita ketemu. Iya apa iya? Kalau hanya sekedar bertemu dengan yang bulan lain aja kita dipertemukan. Betul apa betul? Tapi Ahilman berharap ketika datangnya bulan Ramadan, diri kita, tubuh kita, hati kita punya kualitas yang berbeda sehingga membuat Ramadan yang datang itu menjadi tamu istimewa yang akan hadir bersama di rumah kita. Betul apa betul? AA nggak mau Ramadan hanya mampir di depan pagar rumah kita saja. Karena Ramadan bukan tukang paket yang hanya mengantar sampai depan pagar. Betul? AA tidak mau Ramadan hanya mampir sebentar di rumah kita, kemudian balik lagi. Karena Ramadan bukan tukang galon yang hanya nukerin galon yang lama dengan galon yang baru. Betul? Tapi Ahilman mau Ramadan itu datang, tinggal di rumah kita, bersama dengan kita, betah dengan kita, dan saat nanti Ramadan pergi meninggalkan kita, kita mendapatkan kenangan indah dengan Ramadan yang kita dapatkan. Betul apa betul? Karena ini penting. Sok punten. Kalau Bunda diizinkan nanti malam besok kita ketemu Ramadan, kira-kira Ramadan yang sekarang itu Ramadan yang keberapa kita temu? Hah? Tergantung wajah ya itu Pak ya. Enggak, ngitungnya enggak begitu. Kalau Bunda sayang mulai puasa Ramadan di usia 10 tahun misalnya, berarti kalau usia Bunda sekarang 60 tahun, berarti Ramadan tahun ini yang keberapa kali? 50 kali. Kalau usia kita 50 tahun, berarti Ramadan tahun ini yang keberapa kali? 40 kali. Pertanyaannya, dari sekian puluhan kali kita bertemu dengan bulan Ramadan, apakah ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita atau tidak? Ada atau tidak? Berubah lebih apa kita teh? Benar. Ada perubahan yang nampak nggak? Misal, izin mohon maaf. Misal, Bunda jadi istri, misal. Apakah Bunda sudah menjadi istri yang soleha apa belum?
Apakah bunda sudah jadi istri yang soleha apa belum? Oke, kita turunkan ya. Aa Hilman, gimana caranya agar kami bisa mengevaluasi apakah kami sudah jadi istri yang soleha atau tidak? Mudah saja. Bunda turunkan ciri-ciri istri yang soleha. Siapa di antaranya? Satu, kata Nabi, di antara ciri istri yang baik itu adalah istri yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan hati suaminya. So, bunda jawab, kira-kira suami bunda kalau sekarang lihat wajah bunda, hatinya tambah tenang atau tambah gelisah? Sok bunda perhatikan, suami bunda di luar ada masalah, pulang ke rumah lihat wajah bunda, hilang masalah tambah masalah. Gak usah jauh-jauh. Sok bunda, Ustadz mau tanya, bunda dandan cantik seperti ini di rumah kayak begini apa enggak? Nah, atuh. Bunda mah ari keluar menigarelis, ari di imah meniasa pabeli. Sok itu orang mah kita ngerasa bahwa aku mah udah soleh, gak usah jauh-jauh. Sekarang bunda depan suami wajahnya lebih banyak tersenyum apa cemberut? Bunda kalau ketemu Ahilman, kira-kira sumringannya bunda ketemu Ahilman sama gak dengan ketemu suami bunda? Ayo sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Boleh jadi bunda diizinkan bertemu Ramadan besok karena Allah tahu kita teh masih kurang untuk menjadi orang yang lebih baik dalam hidup kita. Betul apa betul? Naik lagi levelnya. Istri yang soleha, istri yang ketika diperintah oleh suami taat sama suaminya. Bunda, iya gitu ya. Bunda, teteh. Kira-kira bunda sekarang kalau suami minta sama bunda langsung berangkat atau masih mikir-mikir dulu? Kadang bunda sok gitu kan. Kalau suami pulang malam bikinin kopi, kadang-kadang kata bunda teh kopinya diambil, gelasnya diambil, ngieur sorangan. Sok kadang-kadang gitu kita mah. Padahal ketika suami minta itu ada pahala atau tidak? Ada kebaikan atau tidak? Ada ladang surga atau tidak? Ada ridhonya atau tidak? Nah tuh kita teh masih kena suka diam heula. Kadang-kadang nurutnya tergantung tanggal bulan. Kalau awal bulan siap, kalau tengah bulan, akhir bulan, sok. Coba teh diperhatikan bunda. Boleh jadi memang kita teh belum soleha ya. Yang ketiga, istri soleha, istri yang ketika diberi tidak menyelisihi suaminya. Sok bunda lebih banyak bersyukur apa mengeluh di depan suami kita? Jangan-jangan bunda sering mengatakan kalimat mungkin gak bilang, tapi eta respon bibirnya, respon lisannya, jangan-jangan eta teh ngeluh. Suami nyeri hati sama kita mah kadang-kadang dikasih segini ngeluh, dikasih segitu ngeluh, atau kudu kumaha dari suami. Dan itu nguji bunda banget. Yang keempat, istri yang ketika ditinggal mampu menjaga diri dan keluarganya. Ini di antara ciri-ciri yang ringan saja bunda. Sudahkah bunda mendapatkan itu semua? Jika belum, boleh jadi Ramadan tahun ini adalah momentum perbaikan untuk kita. Betul? Jangan istri wae atuh.
Suami kadang sok salah kan di sini. Ya sama. Suami juga sama. Sok Ahilman mau tanya, yang paling banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Yang paling banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Jawabannya istri ke suami. Suami ke istri mah tidak ada dosanya. Suami ke istri mah namanya zolim. Namanya apa? Jadi kalau dosa istri ke suami, kalau suami ke istri namanya apa? Bedanya dosa dengan zolim apa? Kalau dosa urusannya hanya sama Allah. Tapi kalau zolim, satu sama Allah, dua sama manusianya, sama istri. Makanya sezolim-zolimnya manusia adalah seorang suami yang menyakitnya hati istri. Status hari Senin itu. Jangan minta diulangi lagi, nanti dipotong pas bagian itu lagi. Jadi sezolim-zolimnya seseorang itu adalah suami yang menyakiti istrinya. Makanya Ahilman, boleh jadi Ramadan ini adalah momentum keluarga untuk kita memperbaiki semuanya. Betul apa betul? Iya apa iya? Pertanyaannya, Ustaz, kalau udah masuk Ramadan, what next? Apa yang harus kita siapkan selanjutnya untuk bertemu Ramadan? Bunda sayang, setidaknya ada dua saja. Ada berapa? Ada dua saja yang harus Bunda maksimalkan ketika sudah masuk bulan Ramadan. Yang pertama, yang harus Bunda maksimalkan sebagai bahan muhasabah untuk kita adalah Ramadan itu syahrul amal. Ramadan itu bulan untuk beramal. Jadi kalau sudah masuk bulan Ramadan, tingkatkan amalnya, tambahkan amalnya. Apa di antara amalnya? Tulis 5 amalan istimewa yang harus dihadirkan ketika bulan suci Ramadan. Ada berapa? 5. 1, saum atau puasa. Udah pasti. Ramadan ini bulan diwajibkannya kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Orang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk apa? Berpuasa. Tapi ingat, di ayat itu seakan-akan ada kalimat perbandingan ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kamu. Ini maknanya ada dua. Satu, makna pertama memang sesuai dengan kaum sebelumnya, diwajibkan berpuasa. Tapi makna kontemporer selanjutnya, Allah tuh pengen puasa Ramadan tahun ini lebih baik dibanding puasa kita yang sebelumnya. Jadi setiap ketemu Ramadan lebih baik, ketemu Ramadan lebih baik, ketemu Ramadan lebih baik, puasanya lebih baik. Ustadz, gimana cara mengukur puasa kita lebih baik? Mohon maaf, puasa Bunda, Teteh, sayang, bukan semata-mata menahan lapar dan haus saja. Tapi bagaimana caranya puasa itu bisa menahan diri kita dari hawa nafsu yang buruk dalam diri kita. Itu puasa yang sebenarnya. Kalau puasa hanya sekedar nahan lapar dan haus, punten. Orang yang mau operasi juga puasa dulu. Betul apa betul? Iya apa ya? Iya. Orang kalau mau operasi aja harus apa? Puasa dulu. Maka puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi puasa Ramadan menahan hawa nafsu kita dari sesuatu yang buruk. Maka nanti Bunda sayang, Teteh sayang, belajar ya.
Ketika sudah puasa Ramadan, perutnya yes puasa. Tenggorokannya yes puasa. Tapi yang lain dalam tubuh kita pun harus apa? Mata puasa. Bunda mulai menatap orang dengan penuh kebaikan. Jangan suka merendahkan orang lain. Lisannya nggak bicara, tapi matanya bicara. Sama jeung bibirna kadang-kadang. Bibirnya nggak bicara apa-apa, tapi matanya, bibirnya menggerakkan sesuatu, membicarakan orang lain. Kata dia, "Cek." Kan gini kira-kira kalimatnya, "Cek, tinggal di bulu mata." Meni ampun gitu kan? Iya, lisannya tidak bicara, tapi gerak-geriknya seakan-akan menunjukkan sesuatu, dan itu mengundang keburukan. Berarti matanya nggak puasa. Kan ada orang ya Bunda, yang dengan mata bisa mengartikan segalanya, bisa nggak? Ada menatap, ada melihat, ada melotot, beda. Menatap, melihat, melotot. Kalau menatap gini, ini menatap namanya. Itu namanya apa? Menatap. Jadi dia memfokuskan pandangan matanya kepada seseorang yang penuh dengan arti kasih sayang. Makanya hati-hati. Cinta itu dari mata turun ke hati. Dari hati turun ke dompet. Tak boleh. Maka mata ini menentukan. Makanya laki-laki diperintahkan menundukkan pandangannya. Makanya Bunda punten ya, kalau Ahilman ngelihat nggak lama-lama set, biar Ahilman bagi-bagi pandangannya. Kalau Ahilman kieu teuing mah dituturkan ka imah ku Ustaz. Jadi kudu dibagi set. Ustaz ngap Ustaz teu kieu atuh. Mun aya kieu teuing mah terbalik ka ceramah bareng kepala ceramah gitu. Jadi kadang-kadang set. Jadi kalau Bunda teh kan suka gini, dipoto agak lama kan. Ustaz jangan berpisah dong, Ustaz kira. Eta teh bukannya Ustaz nggak mau lama-lama. Kalau kelamaan tuh ada rasa yang ada di situ. Ya, untung kepikiran Ustaz. Jadi ada menatap, ada melihat. Kalau melihat gini, set. Itu namanya apa? Melihat. Kalau menatap agak lama, kalau melihat sebentar. Kalau melotot, tama keluar mata. Eta namanya apa? Nah, Bunda kalau sama suami menatap, melihat atau melotot? Nah, kalau sama suami apa namanya? Menatap. Kalau sama Ustaz melotot. Kalau sama Ustaz melihat. Jadi kalau Bunda lagi kajian, lihat sedikit, turun lagi, lihat, turun lagi. Maklum kan, apalagi kalau Ustaznya kayak begini kan, ya Allah. Enggak, kalau Ahilman kan biasa aja kan. Ahilman udah kaset-kaset deh. Sehingga Ustaz Dadang kan. Ustaz Dadang kan kasetnya Ustaz Dadang mah. Jadi kudu dilihatnya tuh kudu sempurna. Jadi nggak usah lama-lama Bunda, turun sedikit, nyatet, nanti lihat lagi, memastikan aja masih ada di kalender atau misalnya. Jadi sampai mana tadi? Oh, puasa, matanya puasa, lisan puasa. Bunda kadang puntennya ini mah kebiasaan ibu-ibu ya, bukan yang di sini ya, yang di sana ya. Yang di sini mah insya Allah enggak ya, enggak jauh beda ya. Sayang, kadang kita suka begini, perutnya puasa, tenggorokannya puasa, tapi lisannya enggak puasa. Masih hobi berbohong, masih hobi ingkar janji, masih hobi gibah. Bunda sayang,
Ustadz berpesan ya, mulai hari ini jangan sibuk dengan aib orang lain. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka nanti Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Jadi kalau bunda diizinkan tahu aib teman kita, tahu aib sahabat kita, keep, jangan di-share ke orang lain. Jika benar, jadi gibah. Jika salah, jadi fitnah. Jika benar, jadi apa? Jika salah, jadi apa? Fitnah. Status hari apa bunda saya? Hari. Maka bunda jangan kemudian dikit-dikit pengen ngomongin orang. Keep. Barang siapa yang suka membuka aibnya ketika di dunia, maka nanti Allah akan buka aibnya di akhirat. Aib orang, aib diri sendiri aja harus kita jaga, apalagi aibnya orang lain. Nah, ketika Ramadan pas puasa jaga baik-baik agar bunda tidak masuk kategori yang Nabi sampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atasi. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi sayang yang mereka dapatkan hanya apa? Lapar dan haus saja. Maka belajar ya. Nanti kalau bunda diajak ngagibah sama teman kita, kece kerpuasa. Nah, sih ceritanya kumaha sih? Atau ada yang gini, kece, kita mau nyeritakan batur ulah ayeuna. Oke, geus tarawih. Sarua eta ge enggak boleh begitu. Yuk kadang-kadang diajak ngobrol, kece aku mau cerita. Enggak usah cerita. Bisa rusak pahala puasa. Naon chat we kirim kana chat kana we. Naon sih cari tanah. Sama wae aku bunda sayang. Kumaha sih? Justru kalau pas puasa ada orang yang mau ngajak gibah. Bunda, ana shaim lagi puasa. Mane puasa teu? Henteu. Oh nya geus atuh kumaha cari tanah. Sarua ulah oge sarua teu meunang gitu. Ya. Jadi kudu rapi puasana. Siap atau tidak? Siap. Tahan diri, jangan sibuk sama aib orang, jangan sibuk sama sesuatu yang kira-kira pengen we diomongkeun teh. Da bunda mah sok kitunya. Kadang-kadang kalau gak ngegibat jadi cangkeh. Kadang-kadang aya we ngagosip teh. Istighfar bunda ya. Ini saya seringkali bilang kepada siapapun, bunda saya, kalau ada seseorang yang di depan kita membicarakan aib orang lain, maka berpotensi di belakang kita dia membicarakan kita. Status hari Jumat boleh. Kalau ada seseorang yang di depan kita membicarakan aib orang lain, maka berpotensi di belakang kita dia membicarakan aib kita. Betul? Maka yuk bismillah. Amal pertama, sempurnakan puasanya. Agar apa Ahilman? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. 2, amalannya adalah sholat. Bunda saya udah masuk Ramadan, sholatnya dipastikan kualitasnya. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Bunda sayang, yang biasa mengakhirkan sholat di bulan-bulan lain, yuk Ramadan mah rada dikuatkan sholatnya di awal waktu. Setuju? Bunda sayang, yang biasa lalai dalam sholat, kadang bunda sok disatuin sholat teh subuh, zuhur, asar, maghrib, isya digabungin betere. Istighfar bunda. Jangan begitu. Kalau udah Ramadan mah dipastikan kualitasnya. Siap? Kalau bisa, mana yang harus kita jaga? Tolong catat ya, minimal 40 rakaat setiap hari, setiap malam. Berapa? 40 rakaat. 17 rakaat yang wajib, 12 rakaat qobliyah ba'diyah, 11 rakaat tarawih. Total seberapa? 40. Minimal bunda tidak tertinggal minimal 40 rakaat. Ada yang tanya, kami mah tarawihnya 23, boleh atau tidak? Boleh. Kan bilang tadi apa? Minimal.
Betul? Yang 23 boleh? Boleh. Yang 11 boleh? Dua-duanya benar? Yang salah yang mana? Yang salah yang tidak taraweh. Maka yang 23 jangan nyalahin yang 11. Yang 11 jangan nyalahin yang 23. Keenakan yang tidak taraweh. Kata yang taraweh, mendingan gua nggak taraweh. Nggak saling menyalahkan. Jelas? Ingat, sholat tarawehnya sunnah, berantemnya haram. Sholat tarawehnya sunnah, berantemnya, bertengkarnya, mencaci makinya, menghinanya, nauzubillah. Jangan menggadaikan sesuatu yang sunnah untuk yang haram. Maksudnya apa? Sok sibuk dengan amalnya masing-masing. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Oke, yang pertama amalnya apa? Puasa. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, Al-Quran. Apa? Bunda sayang, Ramadan itu bulannya apa? Al-Quran. Ramadan menjadi bulan yang mulia karena di bulan itu diturunkan apa? Al-Quran. Kata para ulama, seandainya Al-Quran tidak diturunkan di bulan Ramadan, belum tentu Ramadan menjadi bulan yang mulia. Justru Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Betul? Dan ini menunjukkan kepada kita, setiap apapun yang dekat dengan Al-Quran, oleh Allah diizinkan hidupnya mulia. Bulan yang menjadi bulan diturunkan Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia. Apa namanya? Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia. Apa namanya? Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat. Siapa namanya? Malaikat Jibril alaihi salam. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi kota yang paling mulia di dunia. Apa namanya? Makkah dan Madinah. Saya punya seorang kakak kami, dulu satu pesantren dengan kami di Garut. Beliau kakak kelas kami. Beliau oleh Allah diizinkan sekolah ke Timur Tengah. Masya Allah, sekarang beliau menjadi seorang dai yang sangat terkenal, menjadi rujukan banyak orang, dan kita menjadikan beliau panutan dalam urusan agama Islam. Beliau namanya Ustadz Adi Hidayat. Beliau Allah muliakan karena apa? Al-Quran. Betul? Saya juga pernah punya kenalan. Ada seorang, sejak kecil dia yatim piatu. Bukan dari orang kaya. Hidupnya biasa saja. Dia masuk pesantren. Dengan izin Allah dia dapat beasiswa. Sekolahnya S1 sampai S3 dengan izin Allah semuanya beasiswa. Sekarang orang ini sibuk berdakwah. Kadang di televisi, kadang di sosial media. Dan pagi ini sedang berceramah di Masjid Alumni IPB Kota Bogor. Kalau ditanya, siapa orang itu? Kalau Bunda tanya AA, apa yang membuat Ahilman hari ini diizinkan punya banyak kebaikan dari Allah? Jawabannya karena Al-Quran. Ibu kami titipkan kepada kami, nah jangan pernah berhenti belajar Al-Quran. Masuk pesantren, belajar ilmu agama. Berat, susah. Tapi ibu kami tahu, ibu tidak ngasih kamu harta, nak. Kalau harta, maka nanti yang akan sibuk adalah kamu menjaga harta itu. Tapi ibu titipkan kamu ilmu, nah. Nanti ilmu itu yang akan menjaga Hilman kemanapun Hilman berada. Dan itu kami merasakannya. Jadi apapun yang dekat dengan Al-Quran, dengan izin Allah, Allah berikan kebaikan. Maka ini penting. Ramadan bulannya apa? Al-Quran. Ayo Bunda, nanti malam bahkan pulang dari sini siapin Qurannya. Kalau mau ada yang baru boleh. Mampir ke Botani abis ini. Mampir ke bawah ya, beli Quran yang lebih baik, yang lebih bagus, apa bentukannya atau pegangannya biar Bunda lebih semangat, silahkan. Gimana caranya semangat itu tumbuh? Gimana apalagi kira-kira cara-cara yang bisa kita hadirkan buat Al-Quran? 4 setidaknya.
Satu, sami'a yasma'u, mendengarkan Al-Quran. Bunda, mulai hari ini, besok dan sebulan ke depan, playlist di mobil kita yang awalnya lagu-lagu ganti sama Quran. Murotal Quran. Bunda yang barangkali mungkin di handphonenya sering mendengar lagu-lagu yang kurang pas, ganti dengan Al-Quran. Orang yang sering mendengarkan Al-Quran maka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, naik level. Qara'a yaqra'u, qira'ah, membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu namanya apa? Qiraah, membaca. Apa targetnya? Hatam. Targetnya apa? Bunda mau hatam? Target hatam? Qiraah, silakan. Ada yang ketiga, tilawah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikianlah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Itu namanya apa? Tilawah, memahami Al-Quran. Boleh Ustaz? Boleh. Misal Bunda nggak hatam, tapi Bunda target Ramadan tahun ini pengen hatam baca Al-Baqarah dengan artinya. Coba, ada nggak di sini yang pernah hatam Al-Quran dengan terjemahannya? Baik, kalau ada saya kasih hadiah umroh. Gratis brosurnya. Yang penting brosurnya. Udah semangat Ustaz saya. Tilawah, boleh. Sayang sama istri lagi baca Quran sama artinya. Dan itu lebih deep Bunda, lebih dalam. Maknanya lebih kuat gitu. Makanya Bunda boleh, silahkan. Ada yang keempat, hafidhu yahfadhu, menghafalkan Al-Quran. Misal Bunda target, Ahilman Ramadan tahun ini pengen hafal juz 30. Boleh? Pokoknya semua yang berhubungan dengan Al-Quran perbanyak ketika bulan suci Ramadan. Yang keempat, amalannya sedekah. Apa? Sedekah. Sedekah ada dua. Sedekah harta, ada sedekah non harta. Sedekah harta ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah. Yang wajib, zakat. Tolong Bunda keluarkan zakatnya. Yang sunnah muakkadah, infak sedekah. Infak apa yang paling baik ketika Ramadan? Salah satunya memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit. Jelas? Maka Bunda kan biasanya Ramadan dapat THR. Ada nggak? Kok wajahnya suram gini sih? Kan biasa Ramadan, biasa yang dagang omsetnya meningkat, betul nggak? Yang jualan tambah untung biasanya. Yang bekerja dapat THR, maka sisihkan itu untuk berinfak. Apakah harus besar? Tidak. Contoh, Bunda ngasih air minum saja, walaupun seteguk kepada orang yang berbuka puasa, maka mendapatkan pahala yang sama, seperti orang berpuasa tanpa dikurangi sedikit. Maka ini tips dari Ahilman. Kalau Bunda punya rezeki, Bunda beli aqua misalnya, atau beli ya minuman gelas gitu, kemudian Bunda stok di masjid-masjid. Masjid A 2 dus, Masjid B 2 dus, Masjid C 3 dus. Cari masjid yang kira-kira akan banyak orang yang buka di situ. Makanya cari masjid transit, termasuk masjid alumni IPB ini. Ini kan masjid transit nih. Jadi orang dari mall atau dari jalan kan mampir ke sini. Bunda stok di sini. Kasih 2 dus, kurmanya 1 dus. Entar cari lagi yang lain 1 kurma. 1 biji lain, satu dus. Jadi Bunda share. Atau boleh jadi tetangga Bunda, di masjid tetangga Bunda, samping Bunda, pasti. Makanya Bunda pulang dari sini, temui DKM mesinnya. Pak, Ramadan tahun ini di sini ada buka bersama, ada. Tanggal berapa Pak? Berapa? Saya mau ikut Pak di sana nanti.
Ketemu lagi sudah daftar jadi. Oh saya mau buka. Nah, kenapa Bu? Iya saya mau ikutan buka di sini. Di bawah lain. Jadi orang datangi ke masjid buat ngelis, bilang, Pak, saya ngasih kurma ya 2 dus buat masjid ini. Pak, mulai hari pertama sampai hari terakhir gorengannya Bapak beli sendiri ya. Sudah kita mau ngomong sendiri dari kita. Jadi kita anggarin aja 100.000 aja setiap hari. Sebulan berapa berarti? 3 juta. Tapi pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit. Ada yang nyelotai gini, berarti kalau pahalanya seperti orang puasa, kita nggak usah puasa tuh ya. Kan nggak setiap puasa kena beres sodako. Lain itu atau maknanya. Bukan begitu maknanya. Justru kita bertambah kebaikan. Betul? Mana kosong sodakotun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekah. Termasuk Bunda ngasih THR ke orang, ke kampung halaman, sama orang tua kita. Kalau bisa dari sekarang ngasihnya. Kalau bisa. Apa yang bisa dihadirkan? Misalnya, mohon maaf ya. Cek mukena ibu kita. Boleh jadi mukena ibu kita bertahun-tahun belum ganti dengan yang bagus. Maka Bunda belikan mukena yang bagus, kirimkan untuk ibu kita. Agar Ramadan tahun ini ibu kita menggunakan mukena yang lebih baik dibanding yang sebelumnya. Cek kain sarung ayah kita. Agar sholatnya ayah kita Ramadan tahun ini lebih bagus dibanding kain sarung yang sebelumnya. Cek uang bibi kita, mang paman kita, cek sekarang. Tapi ya, can ayah duitnya ayah nama. Yang kewe atau can ayah mah, udah maksakan. Tapi kalau ada sekarang, jangan takut. Kadang begini kita teh, sebelum Ramadan minta maaf sama orang tua kita, bagus. Tapi kalau bisa minta maafnya plus. Ma, maafin aku ya. Ma, ini uang buat sebulan. Pasti buka, bope. Alhamdulillah, aku masih ketega ayah. 500.000 atau 1 juta. Malah kalau bisa ma, Ramadan tahun ini atau di rumah aku aja yuk. Biar sahur bukanya sama kita bareng-bareng. Sedih Bunda kalau kita Ramadan dari Idul Fitri udah gak sama orang tua. Betul gak? Maka Bunda yang hari ini masih ada orang tua, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena di antara kesedihan kami yang sudah ditinggal orang tua itu tidak bisa menemukan keindahan kebersamaan dengan orang tua ketika bulan Ramadan. Maka insya Allah ya, sedekah harta terutama perbanyak ketika Ramadan nanti. Afdolus sodaqah fi Ramadan. Seutama-utamanya sedekah di bulan suci Ramadan. Dan amalan yang kelima yang harus Bunda hadirkan ketika nanti bulan Ramadan adalah memperbanyak berdoa. Memperbanyak apa? Doa. Maka nanti Bunda, satu kan Ramadan itu bulannya amal ya. Maka yang kedua bulannya doa. Nanti doa masuk pada kategori amal yang harus dihadirkan. Saya ingin ngasih ke Bunda beberapa doa yang bisa Bunda bacakan ketika bulan suci Ramadan. Setidaknya saya sudah merangkum ada 5 doa yang bisa Bunda amalkan dan Bunda bisa baca ketika bulan Ramadan. Ada berapa? 5. Karena Ramadan ini bulannya apa? Doa. Orang yang bertemu Ramadan rugi kalau ketika Ramadan tidak banyak berdoa. Karena doa ketika Ramadan itu apa? Mustajab. Betul? Termasuk doa Bunda ketika berbuka puasa. Itu mustajab. Maka saya berharap kepada Bunda untuk Ramadan tahun ini kita perbaiki ya adab dalam berbuka kita. Ustaz, bagaimana sebaiknya? Pertama, Bunda sayang, sebelum azan maghrib berkumandang, Bunda selipkan waktu, gak usah lama lah, 5-10 menit saja untuk berdoa sebelum azan maghrib. Jelas? Nah, doanya apa? Kalau bisa, doanya meminta kebaikan dalam urusan akhirat. Minta diistiqomahkan, minta dibimbing dalam kebaikan, minta diringankan sakaratul mautnya,
minta siksa kuburnya dihilangkan atau diringankan, minta dimasukkan ke dalam surga. Itu Bunda minta sebelum azan maghrib berkumandang. Kenapa Ustaz? Karena di antara doa yang tidak akan tertolak, salah satunya adalah doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Hal ini dimaknai berarti kita doanya sebelum berbuka. Sejenak. Karena di saat itu masih dalam keadaan berpuasa. Jelas? Kan Bunda tahu kan, ada beberapa orang yang doanya tidak akan tertolak atau dikabulkan sama Allah. Satu, imamun adil, pemimpin yang adil. Dua, orang yang terzolimi. Tiga, orang yang sedang di perjalanan. Empat, lagi turun hujan. Kan? Lima, lagi puasa sampai dia berbuka. Makanya cocok Bunda. Kalau Bunda lagi di jalan, lagi puasa, turun hujan, lagi terzolimi, sempurna itu. Jadi kalau Bunda lagi di jalan, turun hujan, lagi puasa, lagi terzolimi, eta teh doa dikabulkeun ku Allah. Jadi sebelum azan doa heula. Jelas? Ngong azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung Bunda teh minum. Ya contohkan ku air manja. Nanti dibuka itu, aduh ya Allah tah. Lain haus ieu mah, contoh ieu mah. Contoh ieu mah tah sagentong sakitu tah cai lagi. Naon ieu teh? Air ieu mah benernya. Biasanya aya warnaan biasa. Ini asap polos. Biasanya warna coklat. Ini kosong kieu meja teh. Biasanya ayah roti, ayah ya Allah. Oh, panitia teh tahu Ahilman kalau ceramah nggak boleh makan kan, bungkus ya lah. Kena naon. Lanjut. Azan. Pas azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bunda langsung buka. Bismillahirrahmanirrahim. Minum yang pertama itu jangan banyak-banyak. Ulah ieu dileg-leg bisa. Minum pertama itu sedikit adabnya. Apa? Sedikit. Sekali tegukan. Untuk apa fungsinya? Dua. Satu, membatalkan puasa kita. Dua, membasahi kerongkongan kita. Dan sebaiknya minumnya itu hangat. Rasanya manis. Kebaliknya. Rasanya manis. Nah, gitu kan? Benar. Rasanya hangat, rasanya manis. Jadi berbukalah dengan yang hangat dan manis. Berbukalah dengan yang sederhana dan manis. Kalau Ahilman berbuka sama yang setia. Karena yang manis belum tentu setia. Tapi yang setia. Si ibu-ibu tengah arti, maksudnya. Ibu udah iman, obrolan milenial. Ibu mah kolonial ibu. Mikir kan. Baru disuruh apa tengah. Yang lain kan ketawa sih. Bu, iya mah, maklum ya, kita kan masih muda gitu. Enggak bercanda, Bunda. Bunda tuh jangan jadi hati gitu bercanda, Ustaz mah. Bunda nggak kelihatan tua enggak? Nggak kelihatan, Bunda. Iya, tuh kan ke bawah Bunda, apalagi pakai baju bungu gitu. Kelihatan ada masalah Bunda banyak. Ada dia mah. Iya mah. Ay Bunda berapa sekarang usia punten izin? Berapa? 50 berapa? 50 pisan. Nggak kelihatan loh. Kayak 49.
Sudah setahun itu. Masih mending atuh bunda sakit tuh. Masih kena air. Bunda, pokoknya bunda sayang, bunda, bunda ucap. Si bunda, begitu apa namanya? Semangat. Si bunda mah, naon maksudnya? Dia nanya akhir teh, naon maksudnya? Lu kieu mah. Sudah ya. Menipu coba. Kan akhirnya tadi dia kieu. Cek naon maksudnya? Mata kuis kajian teh. Menipa beli kajian teh. Ngarti pisan coba. Dibere kieu ku kieu. Naon maksudnya? Iya, bunda, kona mun ku tadi kieu teh bener kieu. Itu deui bunda teh. Berarti les itulah Halo kolonial. Astagfirullahaladzim. Boleh jangan sakit hati ya. Sakit hati enggak? Enggak lah ya. Karena Ahilman bercandanya. Jangan dianggap bercanda kan. Segitu wae gitu, salah wae. Iya tanda. Pokoknya mah bunda ini yang pakai baju ungu, beliau mah Ustadz Hilman garis keras banget. Fans pisannya. Ya Allah. Ahilman dimanapun beliau datang. Di imah ayah beliau. Di mana ayah sibuk iwai. Bunda, semoga Allah sayangi bunda terus ya. Bunda, kita terus sama-sama sampai surga insyaallah. Ana uhibbuki fillah. Tuh dengar arti. Dari bahasa Korea teh nyambung, bahasa Arab ngerti. Ustaz, sayang sama bunda karena Allah. Tuh, ulah nangis. Masya Allah, sampai mana? Air minum. Jadi ulangi, sebelum buka siapin berapa waktu? 5 sampai 10 menit. Untuk apa? Doa. Setelah itu apa? Azan berkumandang. Minumnya sedikit. Terus habis minum, bunda angkat tangan lagi doa. Apa doanya? Yang biasa kita hafal tuh. Zahabat doma'u wa bistallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Atau Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi posisi doa itu dibaca setelah minum. Baru tahu kan? Nah, udah doa itu, sok udah nggak doa sendiri, bebas doanya apa, itu mustajab. Jadi sebelum buka ada doa, pas buka juga ada doa. Setelah itu baru ambil minum lagi. Adabnya 3 kali tegukan. Tegukan pertama, Alhamdulillah. 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 Udah 3 tegukan, ambil kurmanya. 1, 2, 3. Berapa jumlahnya? Ganjil. Boleh nggak kalau kita nggak makannya kurma? Boleh. Tapi kalau mau ikut sunnah pakai apa? Kurma. Poinnya apa? Berbukalah dengan sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Kalau mau pakai gorengan, mangga. Mie golosor, mangga. Mau pakai seblak, mangga. Ngan kade, poinnya kudu sederhana, jangan berlebih-lebihan. Kita mah kadang-kadang buka teh mendiri, atuh dah. Riweuh. Minumanna aya semua. Kolak aya, teh manis, sop buah, cincau, kolang kaling, sirup, aya es batuan deui.
Eta bunda perut kosong dikasih air minum dingin, apa yang terjadi? Jadi beku, ujungnya jadi kembung. Maka jangan kaget, abis buka teh kamerkaan, bener tuh? Kembung. Kayak milih taraweh anu tereng imam nate. Kurma kembung atau kikieu anu. Bukanya kembung, tarawehna cepet, lebaran makan opor santan sempurna, Syawal struk ringan. Dan kita tidak bisa menjaga pola makan, betul nggak? Maka jangan nyalahin puasa. Kalau habis puasa badan teh cepat rubuh. Nah hanya biasa kegedean kieu badan teh. Ulah nyalakan puasa. Da puasa mah suhu tasihu pasti sehat. Namun ada orang yang puasa nggak sehat, ulah nyalakan puasa, nah berarti cara kita pola makannya yang salah, betul nggak? Dan kita mah aku pas buka soto ayam, nges taraweh ngabaso, jam 11 nonton nyate padang, ingkerek sahur ngabaso deui, isukna dahar jeung sangu deui, jadi 5 kali kemah, jadi pabeli ujungna teh. Terus gimana Ustaz? Udah makan korma 3 biji itu, bunda minum lagi. Selesaikan minumnya. Habis beres minum, simpen, siap-siap sholat apa? Entah, lu bener mah. Iya mah kadang-kadang ribu kata ribu atau di teh gorengan ayam, ya risol, bala-bala, gehu, cokro, cipul sebelah. Meni ribu. Azan berkumandang, cek ibu teh. Jangan diambil dulu. Kedua. Alhamdulillah. Puasa hari pertama. Berkah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kadang-kadang kita masuk gitu. Di sini ada yang begitu apa enggak? Ada apa enggak? Jadi setiap sore teh update bukaan. Alhamdulillah bukaan Mama Ida hari pertama. Alhamdulillah bukan hari kedua. Nah, hari ketiga bukber sama teman-temannya, fotonya sama teman-teman. Pas azan, angkat gorengannya, angkat. Siap ya? 1, 2, 3, cekrek. Ayo gorengannya di depan bibirnya masing-masing. Buat apa? Eta teh fungsinya. Sok meniri, kadang-kadang. Lamun bukber apa yang penting? Doa. Maka kalau bunda bikin bukber, siapin waktu untuk doa bersama. Betul nggak? Itu pentingnya. Ini mah datang bukber, saacan bukber ngomongkan batur. Cek cetutin teh, celilis, naon, mana cai kedatang tadi? Cek celilis teh, cetuti, segala apal wae, cai mah hese diajak. Ayeuna meni riweuh atuh da, eta gara-gara kawin ieu jeung si Pakus da biasa riweuh atuh. Belum asa gampang izin teh, mah hese cai, hese. Eta keur puasa lain eta teh. Kade can bukana keur puasa ngomongkeun batur, rek bukana berlebihan, kadang selfie teu parubuh, doana poho, magribna diujungkan. Coba. Betul apa betul? Mataknya kalau bikin acara bukber, siapin tausiahnya, siapin doanya, siapin space sholat maghribnya, baru makan, isya berjamaah, taraweh bareng, sempurna. Betul? Iya, kadang-kadang bukan rame danya di mana sholatnya? Iya, dia ukiu sholatnya. Nah berarti siapin space-nya biar jadi kesempurnaan dalam ibadah kita. Doa mata. Jelas atau tidak? Nah ini bisa kita hadirkan. Maka kembali Ustaz sampaikan, Ramadan itu bulan apa? Doa. Sok tulis 5 doa yang bisa Bunda baca ketika nanti bulan Ramadan. Yang pertama, doanya di surat Al-Baqarah ayat 201. Sok siapin kameranya tuh. Berarti diulangi dari dipabalik kieu. Hari mikir seberada telat gitu.
Nyatet mulu. Di kamera pun atau ujuk di kamera. Keren ya, Mak. Atos tacan ya teh. Naon atos teh. So, doa-doa pilihan di bulan Ramadan yang bisa Bunda amalkan. 1. Surat Al-Baqarah ayat 201. 2. Surat Ali Imran ayat 8. 3. Surat Al-Kahfi ayat 10. 4. Surat An-Naml ayat 19. Yang kelima, doa menjemput Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Sok kita buka satu persatu. Yang pertama surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 201. Udah apa doanya tidak? Baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa eta teh ada di surat apa? Al-Baqarah ayat 201. Yang kedua, surat apa? Ali Imran. Sok dibuka. Ayat berapa? Ayat 8. Doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hafal? Doa yang pertama tadi minta kebahagiaan dunia akhirat. Doa yang kedua minta diistiqomahkan di jalan Allah dan minta agar terus disayang sama Allah. Doa yang ketiga surat apa? Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Doa agar ditunjukkan petunjuk jalan keluar untuk masalah dan kesulitan kita. Yang keempat, surat apa? An-Naml ayat 19. Surat An-Naml surat ke-27 ayat 19. Ini doa agar kita diberikan nikmat untuk bersyukur dan agar dibimbing untuk beramal soleh dalam kehidupan. Apa doanya Ustaz? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Doa agar dikasih nikmat bersyukur, dibimbing dalam amal, diridhoi oleh Allah dan digolongkan menjadi hamba Allah yang soleh. Jelas? Dan doa yang kelima, doa menjemput Lailatul Qadar. Dibaca, diperbanyak di 10 malam terakhir Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau mau tambahin fa'fu anni ya karim. Bisa kita amalkan? Ini bekal yang Ahilman kasih buat bunda saya untuk banyakin berdoa. Titip amalkan. Minimal sebelum buka bunda bisa pilih dari 5 itu mana dulu gitu ya, atau yang mana, atau 5 juga boleh. Kan bunda suka bingung ya, doa naon itu abdi lieur kieu nya, doa naon di pabolit kieu tah. Eta dirangkum semua doa yang menunjukkan kebaikan untuk bunda ada di situ. Yang lagi susah doanya di situ. Yang lagi dikasih nikmat doanya di situ. Yang lagi mau bahagia doanya di situ. Yang mau dapat ketenangan doanya di situ. Insya Allah doa itu bisa bunda amalkan. Bisa atau tidak? Bisa? Siap bertemu Ramadan? Besok sahur pakai apa? Insya Allah ya. Jangan berlebihan, sederhana. Yuk niatin nanti malam semangat tarawehnya. Insya Allah besok sahur
Izin mohon doa Ahilman Ramadan setiap hari ada di CNN Indonesia menjelang berbuka puasa, dan jam 10 malam ada di TVRI. Ada program namanya Menjemput Ridhomu. Jadi kayak dulu mah ada hidayah. Jadi kayak ada azab gitunya. Ahilman bagian ceramahnya. Jadi ada ceramahnya di awal, di tengah, di akhir. Jadi ada kisah-kisah sinetron lah, itu pokoknya nama Ahilman yang ceramahnya. Pagi sahur di CNN, buka di CNN, dan malamnya di TVRI. Mudah-mudahan bermanfaat. Senang bisa ketemu Bunda semua. Semoga Bunda sehat terus. Maafin Ahilman banyak salah. Dimaafin atau tidak? Kayak udah lama nggak ngisi di sini ya. Udah berapa purnama ya? Kayak gimana gitu, masya Allah ya. Doain ya, mudah-mudahan istiqomah terus Ahilman dalam kebaikan, insya Allah. Bunda hati-hati di jalan, salam untuk keluarga di rumah, insya Allah. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah, kita muhasabah, kita. Putranya Pak Agus, temennya Pak Sofia. Kecelakaan Pak itu. Kapan? Kemarin habis mau operasi sampai Baik, di Cianjur. baik Bunda sayang, mohon dimaafkan Ahilman banyak salah, banyak dosa, banyak hilaf. Belum bisa menjadi guru yang baik, mohon maaf. Belum bisa menjadi sahabat dan teman Bunda yang baik. Mudah-mudahan Bunda, Ramadan tahun ini Allah izinkan kita bertemu semuanya. Ramadan tahun ini lebih baik insya Allah. Dan mudah-mudahan seperti ini kita disatukan di dunia. Sampai nanti Allah masukkan kita ke dalam surga. Bunda sayang, izin kita doakan untuk kesembuhan dari beberapa jamaah kita yang sedang sakit. Yang pertama untuk Ananda Farhan bin Agus Haryadi, untuk Bunda Yul Madidar, untuk Bunda Johana, dan seluruh yang sakit. Semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la sifa'at illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqam. Untuk yang sedang sakit, kita bacakan suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, untuk kita semua yang sedang punya hajat, punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan, semoga Allah kabulkan semua keharapan kita. Al-Fatihah. Iya kan. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes dalam doa siang hari ini semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Tundukkan kepalanya. Ya salam
Ya salam, ya salam, salimna. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna. Ya Allah, terima kasih pagi ini Kau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih pagi ini Kau ringankan langkah kami. Ya Allah, terima kasih pagi ini Kau izinkan kami bertemu lagi di Masjid Alumni IPB. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Duhai Allah yang Maha Pengampun. Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni hilaf kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni keburukan kami ya Allah. Ampuni jeleknya masa lalu kami ya Allah. Ampuni kehilapan kami ya Allah. Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkau tahu siapa kami. Engkau sangat tahu siapa kami. Engkau melihat kami. Engkau menatap kami. Engkau menyaksikan tingkah laku kami. Ya Allah, maafkan kami yang terlihat baik, terlihat soleh, padahal sebenarnya buruk kelakuan kami. Pakaian kami yang tertutup, jilbab kami yang bagus, kegiatan kami di majelis ilmu tidak menutup kemungkinan kalau di luar ini kami banyak dosa ya Rob, banyak salah ya Rob. Mata sering memandang yang haram, lisan sering berbohong, ingkar janji, sumpah serapah, fitnah, ghibah. Lisan kami rasa-rasanya lebih sering membicarakan orang lain dibanding membicarakan kebesaran-Mu ya Allah. Lisan kami lebih sering berucap yang buruk dibanding lisan ini membaca Al-Quran. Istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, tangan kami pernah menyentuh yang haram, sering bersentuhan dengan yang bukan mahramnya untuk kami. Ampuni tangan kami ya Allah. Perut, ya Allah, ampuni jika di antara perut kami pernah masuk makan minum yang haram. Ada harta haram, ada harta riba yang masih kami makan. Ada harta hasil menipu orang lain, mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain. Harta karena menipu, mengurangi timbangan. Harta yang kami tidak tahu dari mana sumbernya. Istighfar. Kemaluan kami, ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina. Jangan Kau siksa azab kami karena dosa yang sering kami lakukan ya Allah. Kaki ini sering melangkah ke tempat maksiat. Ighfir lana dzunubana ya Rabb. Sebelum kami bertemu Ramadan, izinkan Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah.
Apalagi dosa kami kepada orang tua kami, kepada ayah ibu kami. Ya Allah, mungkin Ramadan ini ada di antara kami yang tidak bisa bersama dengan orang tuanya lagi. Allah, tapi boleh jadi ada yang masih bersama orang tua, tapi lupa dengan orang tuanya, jauh dari orang tuanya. Hadirin, bunda sayang, teteh sayang, kita doakan orang tua kita. Mulai ibu, hadirkan wajah ibu kita. Lihat wajah ibu kita. Bayangkan wajahnya. Dekatkan wajahnya. Ingat-ingat momen lebaran dengan ibu, Ramadan dengan ibu. Ya Allah, ya Allah, titip salam rindu kami untuk ibu kami. Sayangi ibu kami, ya Allah. Muliakan ibu kami. Maafkan jika kami pernah menyakiti hati ibu kami. Sebutkan nama ibu kita semua, ya Allah. Untuk ibu kami yang bernama, sebutkan namanya. Baca sunnah, ya Allah. Allah, halalkan semua air yang pernah keluar dari tubuh ibu kami. Air ketubannya saat mengandung kami, air darahnya saat melahirkan kami, air susunya saat menyusui kami, air keringatnya saat merawat membesarkan kami, air matanya saat menangis mendoakan kami. Ya Rabb, sayangi ibu kami, ya Allah. Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita, bapak kita. Dekatkan wajahnya, lihat wajahnya. Momen di saat Ramadan dengan ayah kita. Ayah, bapak, Allah, halalkan air keringat ayah kami yang banting tulang mengurusi kami, ya Allah. Allah, mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, muliakan hari tuanya ya Allah, bahagiakan sisa hidupnya Allah. Jangan gowongkan kami menjadi anak yang durhaka, karena kami belum sempat membahagiakan orang tua kami, ya Allah. Ya Rob, jika orang tua kami ada yang telah wafat, ayah, bunda, yang orang tua telah wafat, kita doakan ya Allah, untuk ayah ibu kami yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, terangi cahaya kuburnya ya Allah, sampaikan salam rindu kami untuk orang tua kami di alam kubur. Allah, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surgamu ya Allah. Jangan siksa orang tua kami, jangan engkau siksa di alam kubur ya Allah. Allah, Allah, masukkan orang tua kami ke dalam surga-Mu. Kami berkumpul dengan orang tua kami nanti dalam surga. Sama-sama kita baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama
rabbayani shaghira Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Keluarga kita, rumah tangga kita, ya Rabb, ampuni rumah tangga kami ya Allah. Ampuni pasangan kami ya Allah. Ampuni rumah tangga kami masih jauh darimu ya Allah. Sering bikin dosa, masih maksiat. Ya Allah, rukunkan rumah tangga kami. Jaga rumah tangga kami. Titip suami kami dimanapun berada ya Allah. Lindungi dirinya, jaga dirinya. Sebutkan nama pasangan kita, sebutkan nama, agar Allah jaga pasangan kita dimanapun berada. Allah, seberat apapun masalah di rumah tangga kami, jangan tinggalkan kami ya Allah. Temani kami, bantu kami, tolong kami ya Allah. Anak-anak, Bunda sayang, hadirkan wajah anak-anak kita. Dekatkan wajah anak kita, lihat wajahnya. Sebutkan nama anak-anak kita ya Allah. Untuk anak-anak kami yang bernama, sebutkan namanya. Allah, sayangi anak-anak kami ya Allah. Lindungi anak-anak kami ya Allah. Takdirkan anak kami soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, jadikan bulan Ramadan tahun ini bulan berkumpul kami dengan keluarga. Makin rukun keluarga kami, makin akur keluarga kami, makin soleh-soleha keluarga kami. Allah, jadikan anak kami anak yang soleh, cerdas, kaya, bertakwa ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bunda, sekarang silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, yang lagi susah, lagi terhimpit dengan kesulitan, ayo minta sama Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu ya Allah. Tatap kami, lihat kami ya Allah. Kami yang sedang punya masalah ya Allah, berat, besar. Bantu kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang terlilit dengan hutang piutang, ya Allah, bantu kami melunasinya ya Allah. Jika ada yang sakit sembuhkan penyakitnya ya Allah. Yang punya aib, tutup aibnya rapat-rapat ya Allah. Yang sering disakiti, sedang disakiti, lapangkan hati kami ya Allah, agar kami ridho ya Allah. Allah, kami yang sedang punya persoalan, kami tidak tahu seperti apa jalannya, tapi kami yakin Engkau tahu petunjuknya. Allah, tunjukkan jalan terbaik. Allah, kami yang rindu dengan bulan Ramadan, sampaikan kami bertemu bulan Ramadan ya Allah. Sampaikan kami bertemu Ramadan. Jadikan Ramadan kami tahun ini lebih baik ya Allah.
Ibadah kami lebih baik, amal kami lebih banyak, doa kami dikabulkan, dosa kami Engkau ampuni ya Rabbal Alamin. Allah, 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 Engkau maha baik ya Allah. Engkau maha baik. Perbaiki hidup kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami semua hamba-Mu yang berkumpul pagi ini, kami mohon kumpulkan kami seperti ini nanti di surga-Mu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu seperti ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berpelukan kiri dan kanan bersalaman. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mengizinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Allah jadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada sebelumnya insyaallah. Dan semoga Allah semakin sayang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bunda sayang, teteh sayang, Bunda Cece, seluruh Musdaku, terima kasih banyak untuk semua kebaikannya. Mohon maaf Ahilman banyak kekurangan. Semua yang benar dari Allah, semua yang salah dari Ahilman yang banyak kekurangan. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga Allah menjadikan ibadah Ramadan kita sempurna dan lebih baik daripada sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kemudian salam untuk semua keluarganya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.